Jadi memang emosional betul. Bagi dia menaklukkan angin puting beliung itu sesuatu yang emosional, bukan sesuatu yang rasional. Kalau cuma sebatas rasional, sehingga suatu ketika angin puting beliung itu datang, dia sampai disamperin tuh angin dan bisa kesedot. Sampai suaminya itu menangkap dia. Sebenarnya udah bercerai ya, tapi surat cerai belum ditandatangani. Dipegang sama suaminya, kamu nyari apa? Ya. Yang berlalu itu nggak akan kembali lagi. Lihat aku yang ada di depanmu ini, yang ambil dari mantan suami itu, gitu ya. Sampai kemudian pada suami itu dia bawa pacarnya itu. Pacarnya kan pacarnya itu mundur teratur ya, karena sebenarnya sang suami masih mencintai dia. Cuman karena sang istri itu terlalu terobsesi dengan twister ini gitu ya, angin puting beliung ini, sampai dia kemudian kan nyaris bercerai ya. Tapi perceraian itu ceritanya nggak batal ya, perceraian itu batal. Ini film yang menunjukkan kekuatan kejeniusan. 80% jenius itu hati, 20% otak. Saya bilang lahir manusia dengan IP 4,0, sejuta manusia IP 4,0 pun gak akan menyelesaikan permasalahan Indonesia. Ini ada dokter Indonesia, orang Indonesia ngambil teknologi doktoral di bidang teknologi di Prancis. Apa yang dia bikin? Kereta salju. Begitu saya baca dia menghasilkan kereta salju, saya cuma berpikir, mana nurani? Bukan Indonesia yang memikirkan, tapi kehebatan pribadi. Mau ditaruh di mana kereta salju itu di Indonesia? Di Kartun Piramid yang saljunya juga udah tinggal dikit. Saya kan orang yang bekerja dengan hati, ya saya marah. Di mana nuraninya? Saya kadang-kadang bukan ingin melemahkan semangat orang ya. Ketika sekarang kita lebih betul, anak-anak kita belajar teknologi robotika. Emang Indonesia butuh robot? Saya sengaja seorang yang aktif mengaktifkan emosi agar hati saya hidup. Indonesia butuh robot. Saya pernah teringat dengan perkataan Profesor Bubiarto almarhum. Petani Indonesia itu butuh traktor, pembajak sawah, atau butuh sapi pembajak sawah. Pakai rasa. Harga satu traktor sama dengan 2 ekor sapi. Traktor ini lama-kelamaan akan rusak karena diganti dengan traktor yang baru, dan sapinya akan beranak pinak. Saat mesti beli traktor baru, sapi ini udah tempat. Pakailah hati. Indonesia ini butuh traktor atau butuh sapi. Jenius lahir dari hati, lahir dari air mata. Kita bicara hati, dan hati itu milik Allah. Mulailah dari hati, didiklah dengan hati. Saya mengatakan, kalau Anda kuliah teknik mesin, lalu Anda datang ke Kabupaten Gunung Kidul, melihat si mbok-mbok tua capek memanggul kendi, mengambil air dari tandon ke dalam rumah, dia tertatih-tatih. Lalu kebetulan sang sarjana teknik mesin ini orang yang punya hati, mungkin dia akan gelisah. Ya Allah, tunjukkan aku di mana ngebantu Simbo agar dia nggak perlu lagi tiap hari, ya Allah, mengangkat air dari tandon ke rumahnya, ya Allah. Dalam keletihannya berpikir,
kembali ke hotel tempat dia menginap sampai ketiduran, jangan kaget, itu akan terbawa mimpi itu. Kalau dibawa ke hati ya, akan terbawa mimpi itu. Lalu besok pagi jangan kaget, tiba-tiba dia bangun sambil teriak, aha, kok tiba-tiba aku punya ide bikin teknologi mesin sederhana untuk mengangkut air dari tandon ke rumah nenek. Teknologi apa namanya? Ternyata teknologi mesin yang aku pelajari itu hidup ya. Kebetulan aku nggak belajar teknik mesin, aku belajar teknologi mesin. Loh beda, teknik mesin sama teknologi mesin. Yang belajar teknik mesin mah politeknik, kalau S1 itu belajar teknologi. Karena loginya yang dipelajari, logosnya yang dipelajari. Selama ada kata logi di belakang kata tekno, prinsip teknologi dulu teori dulu yang dikuasai. Kalau orang berpikir dengan hatinya, dia akan tahu. Bukan fakultas teknik, fakultas teknologi. Bukan teknik mesin, teknologi mesin. Bukan teknik elektro, teknologi elektro. Teknologi informatika. Teknologi perkapalan. Teknologi arsitektur, bukan teknik arsitektur. Makanya nanya, kok banget protes aja, kok tahu aja? Iya, saya pakai hati soalnya. Selama kalian belajar teknik, kalian hanya bisa troubleshooting. Tapi kalau kalian belajar teknologi, kalian bisa problem solving. Tahu gak sih? Banget marah-marah dia kan sebagai hati soalnya. Makanya saya marah-marah dulu biar bermanfaat. Kalau nggak pakai hati, saya nggak mikirin tuh. Karena dampaknya nggak sederhana menggunakan data teknik atau menggunakan data teknologi. Kalau Anda belajar teknik, Anda belajar how to. Kalau Anda belajar teknologi, Anda belajar why. Kenapa? Oh kepikiran sih gitu. Bukan kepikiran, keperasaan sebenarnya. Bukan kepikiran, tapi kepikiran mas sederhana, tinggal dilupain aja pikiran loh. Yang bikin bisa nggak tidur itu perasaan hati manusia. Jadi terlalu kacau kita ini. Ketika tidak hati lagi yang dihidupkan, boro-boro ingin mendidik iman anak-anak kita. Bahkan dunia ini pun nggak bisa kita selesaikan persoalannya kalau cuma yang dibangun otak. Sekarang Indonesia punya BRIN ya. Dulu namanya KINAS, Komite Inovasi Nasional. Saya yang dahulu ke KINAS dulu. Tapi kan saya mengatakan saya tolak lah. Pertama bicara kreativitas, bicara hati, bukan bicara otak. Yang kedua, mana mungkin tiba-tiba inovasi. Proses kreativitas itu bermula dari duplikasi, pindah ke adaptasi, lanjut ke modifikasi, habis itu baru inovasi, setelah itu invensi. Sudah enak aja tau-tau lompat ke inovasi, ngomel lagi dan nikmat ngomel itu. Kan hati-hati kita berarti masih hidup ketika kita masih ngomel-ngomel kayak emak-emak. Saya berarti ngomel kayak emak-emak memang, karena hati yang bekerja. Nah, hati itu dari Allah. Maka Allah bilang, Inna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah telah mendidik manusia antara hatinya sendiri. Boro-boro menguasai hati orang, menguasai hati sendiri kita tidak sanggup. Menguasai hati sendiri kita tidak sanggup. Allah telah mendidik antara manusia dengan hatinya sendiri. Makanya berurusan dengan Allah, agar Allah tundukkan hati kita buat kita, agar Allah tundukkan hati
kita buat dunia, Allah tundukkan hati kita buat umat, Allah tundukkan hati kita buat kemaslahatan. Hati. Jangan dikira untuk menjadi jenius Anda punya banyak referensi. Untuk menjadi jenius berhubungan dengan Allah, karena hati itu milik Dia. Butuh urusan hati. Saya ingat saya merumuskan 36 kepribadian 9 kali 4, ya benar 36 ya, 36 kepribadian polisi. Itu gara-gara hati saya disinggung sama adik saya. Bang Aat, jam 10 malam Bang Aat udah baca berita. Apaan? Polisi pulang ke rumah bawa pistol, lalu dia bunuh, dia tembak istri, anak-anak, dan tadi dia tembak dirinya sendiri. Bang Aat butuh berapa nyawa dulu untuk mati Bang Aat? Agar hati Bang Aat tergerak untuk bikin alat tes yang dapat mengukur kelayakan polisi memegang pistol. Dan kayak gini, polisinya lagi emosi, dia pulang bawa pistol, dia tembak anak-anaknya, bininya akhirnya dia tembak bininya. Saya disinggung loh, tersinggung berat loh. Seakan-akan yang membunuh itu saya. Masa adik saya ngomong gitu? Bang Aat butuh berapa nyawa lagi kira-kira buat mati? Agar Bang Aat itu terdorong untuk membuat alat tes yang mampu mengukur kelayakan polisi memegang pistol, kelayakan emosional polisi. Udah, ya, kok saya terlalu egois ya? Gak peduli dengan mereka. Malam itu langsung saya buka laptop. Malam itu gak tidur, jam 4 pagi selesai. 36 tipologi kepribadian polisi. Dari tipologi ini mana yang layak memegang pistol secara emosional, mana yang tidak layak memegang pistol. Misalnya ya di kuadran 3 itu polisi berhadapan dengan musuh dengan menggunakan pendekatan destruktif. Jadi kuadran 3, dia di sebelah kiri bawah. Ini jelas butuh mereka yang emosinya stabil, karena mereka pasti bawa senjata, berhadapan dengan musuh dengan cara destruktif, seperti menghadapi teroris gitu ya, penjahat. Dia otomatis nanti akan selalu megang senjata, butuh emosi stabil. Jadi dapat kuadran berhadapan dengan kawan dengan cara konstruktif, 9 kepribadian. Berhadapan dengan lawan tapi dengan cara konstruktif. Berhadapan dengan lawan dengan cara destruktif. Berhadapan dengan kawan dengan cara destruktif. Yang kuadran 3 pasti megang senjata terus. Kuadran 4 juga pasti megang senjata terus. Tapi yang ini senjata berat, yang ini senjata ringan, karena dia menghadapi kawan sebenarnya, tapi dengan cara destruktif. Gitu. Karena penjahat itu sedang bermusuh, tapi kalau ini ya teroris gitu. Jadi juga tuh jabat lagi. Kenapa hati saya disentuh, atau dalam bahasa kasarnya saya dibikin tersinggung? Itu kekuatan hati. Apa yang saya lakukan? Berdoa. Emang mau nyari referensi dari mana? Udah gitu saya malas lagi nyari referensi, emang dari dulu malas baca. Tapi alhamdulillah gak malas sih, kalau urusan ke atas sih gak malas ya. Malas, rajin bertanya ke atas, kalau bertanya ke atas saya rajin. Tapi bertanya ke samping saya tuh gengsi kan. Saya itu ada jeleknya loh, gengsi nanya sama orang takut dibilang bego gitu. Itu jeleknya saya. Tapi kalau ke atas berani merasa diri paling bego di alam semesta. Salah satu doktrin saya ya kan itu ya, sedikit gengsi lah bertanya pada manusia agar nggak kelihatan bego-bego amat, tapi bertanyalah pada Tuhanmu seperti orang yang paling bego di alam semesta kan gitu ya. Itu doktrin hidup saya. Sedikit gengsi lah bertanya kepada manusia biar nggak kelihatan bego-bego amat, tapi bertanyalah kepada Tuhan
terbalik nanya sama Allah, sungkan. Kayaknya Allah kayaknya kita Allah itu gak menguasai psikologi, Allah itu gak menguasai fisika, Allah itu gak menguasai teknik mesin, udah tau dia yang paling menguasai gitu ya. Nanya malah Allah malas betul, nanya manusia aja betul gitu. Jadi berurusan dengan Allah. Di ayat lain Allah mengatakan saking hati ini milik Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan dan menjinakkan hati manusia. Seandainya engkau wahai Muhammad mencoba mengeluarkan isi dunia untuk menyatukan hati manusia, kamu gak akan sanggup. Itu Allah ngomongnya pada Rasulullah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kamu infakkan apa yang ada di bumi semuanya untuk menyatukan hati manusia, ma'alafta baina qulubihim, kamu gak akan mampu menyatukan dan menjinakkannya. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan dan menjinakkan hati di antara mereka. Kurang apa sih? Ya. Manusia menggunakan hatinya itu enak loh. Gak capek-capek buka Google, gak capek-capek riset, gak capek-capek macam-macam ya. Saya paling-paling saya bikin statement, lalu hasil riset bilang sama, tuh kan, itu mau deh. Modalnya cuma, tuh kan data bilang begitu, tuh kan riset bilang begitu, tuh kan penelitian bilang begitu, tuh kan pakar anu bilang begitu, tuh kan dokter bilang begitu. Paling-paling saya dapatin enggak perlu gua bilang juga apa, gitu ya. Tapi pakai rasa. Saya punya statement kontroversial tentang COVID-19. Habis rasa saya nggak bilang begitu. Ini ada nih yang nggak benar. Dari mana lo punya data? Lo kan psikolog bukan dokter. Feeling saya bilang begitu. Nanti kita lihat ada di belakangan. Terbukti feeling saya itu nanti. Tadi ya, maka mulailah melatih diri kita, memulai segalanya dari hati. Karena ini mendidik iman itu mendidik kepada hati. Kalau kita nggak mulai dari sekarang berdialog dari hati ke hati, kita memang susah juga mendidik iman itu. Karena banyak ahli yang bilang kan, apa yang datang dari hati akan sampai ke hati, apa yang datang dari otak akan sampai juga ke otak. Jadi kenapa saya pelan-pelan dulu ngebahas tentang hati ini? Mungkin perlu 3 sesi misalnya. Walaupun slide-nya mah cuma satu ya. Slide-nya cuma satu. Karena itu memang perlu berhati. Tadi saya katakan, mau curhat coba latihan curhat. Jangan curhat. Jangan-jangan yang dicurahkan itu isi pikiran, bukan isi hati. Ya memang yang disebut itu si hati, tapi yang ngomong pikiran. Aku kesel itu kan bahasa hati itu. Tapi ketika ngomong aku kesel, yang ngomong itu pikiran bukan hati gitu ya. Akhirnya kayak orang ini, kayak orang schizofren ya. Aku kesel pakai senyum, kesel sih pakai senyum, kesel tuh gini gitu loh. Kenapa? Yang ngomong aku kesel itu kan otak bukan hati. Aku sebel sama dia hihihi gitu ya, sebel hihihi. Emang dia ngomong sebelnya itu pakai otak. Maka mulailah dari hati. Bahkan kalau bisa sesuatu yang datang dari otak, turunkan dulu ke hati, baru disampaikan. Itu namanya curhat. Sumbernya dari otak loh. Jadi ini terbalik ya, ini terbalik. Sumbernya dari otak, dibawa ke hati dulu baru disampaikan. Itu namanya curhat. Padahal masalahnya ada problem pikiran. Contoh ya, ya Allah, besok aku ujian ya Allah. Sampai sekarang bab 3 aku gak bisa nguasai bab 3 ya Allah. Ya Allah, ayahku udah tua. Kalau aku gak lulus kan berarti nambah semester ya Allah.
Berarti dia jadi beban, aku jadi beban dia lagi, ya Allah. Ayah yang setua ini, ya Allah. Itu saya ngomong di hati loh. Padahal itu persoalan otak tuh, memahami bab 3 gak bisa gitu loh. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, bukakan hatiku. Malah bukan bukakan pikiranku ya, bukakan hatiku untuk memahami bab 3 ini, ya Allah. Tolong ya Allah. Aku kasihan dengan ayahku yang udah miskin, udah tua, ya Allah. Masa dia mesti cari duit lagi untuk uang kuliahku, gara-gara semester ini aku belum lulus, ya Allah. Tiba-tiba gitu, kok bab 3 jadi gampang banget ya. Saya sering ngalamin kayak gitu. Ketika Allah bukakan hati, tapi kalau Allah lagi gak bukakan hati, satu alinea gak ngerti-ngerti. Saya juga bingung ya, bolak-balik baca, kenapa gak ngerti-ngerti ya? Ya kalau Allah lagi tutup mata hati kita itu gak ngerti-ngerti. Satu alinea, boro-boro satu lembar, boro-boro satu bab. Maka mulai hati-hati. Jadi bahkan persoalan-persoalan yang dasarnya adalah persoalan otak, itu bawa dulu ke hati, dirasakan, diemosionalisasi namanya, baru dimuntahkan lewat mulut, tapi yang dari hati. Dulu para direktur dan manajer PT Telkom saya pernah didik leadership with heart, memimpin dengan hati, bawa masalah itu ke dada, lalu baru sampaikan dari dada. Contoh persoalan yang sangat rasional, seorang GM harus mampu menghasilkan 1,2 triliun tahun ini, kata Dirut. Waktu itu bukan GM, tapi manajer ya, manajer Jakarta Barat. Dia pusing begitu dengan perintah dari Dirut 1,2 triliun dalam tahun ini. Itu udah lama ya, setelah tahun 90-an lah. 90-an. Karena DKI waktu itu masuk di Divre 2, itu harus menghasilkan 14 triliun. 14 triliun. Gitu. Wah, langsung stres. Saya bilang bawa ya, emosionalisasi. Lalu bukan sampaikan, tapi ledakan. Benar cara dia meledakkan, karyawan itu udah pulang semua, dia masuk kamarnya, dia kunci ruang kerjanya, dia teriak, aku gak sanggup gitu. Persoalan otak dibawa ke hati lalu diledakkan. Dan percaya nggak, anak buah dia itu merasakan kegundahan bosnya. Besok pagi pada datang, bos mau ngobrol bos, kayaknya bos lagi ada masalah deh bos, jadi sebab sendiri dong bos, sampai aja kita selesaikan bareng bos. Iya, aku hampir gak siap karena Dirut kemarin bilang target Jakarta Barat 1,2 triliun. Aku lihat Jakarta Barat itu ya target banget. Di sana ada kota, di sana ada harmoni, tempat duit semua itu gitu ya. Bisa ditarget. Jadi mulai dari hati. Bahkan sesuatu dari otak pun bawa ke hati. Jangan terbalik. Para dokter kita, mohon maaf, Bu, Ibu maaf Bu, banyak pikiran. Nah gitu ya. Siapa yang ngomong sama dokter itu? Internis. Mama bukan pikiran, hati. Ada nggak dokter yang bilang ini persoalan hati? Rata-rata mereka itu rata-rata bilang lagi banyak pikiran. Saya bilang dok, kalau sumbernya adalah otak, efeknya itu ke kepala, sakit kepala, migrain, ketombe, jerawat, itu sumbernya di kepala. Kalau mah sumbernya di sini, jantung, liver, pokoknya kalau kemudian penyakitnya dari di perut, sumbernya itu ada di hati. Ya saya cuma gak berani aja ngomong tadi atau ngajarin dokter, lo kan psikolog bukan dokter. Iya, tapi yang benar aja dong. Kok dikit-dikit masa
masalah pikiran tuh. Enggak. Pikiran efeknya ke kepala. Hati efeknya ke dada dan ke perut. Percayalah. Walaupun saya bukan dokter. Kalau masalahnya di kepala, sakit kepala. Migrain, vertigo, jerawatan, ketombean, stroke. Kalau stroke itu udah ada, udah ribet. Kalau efeknya di perut, di dada, jantung, paru-paru, liver, dan seterusnya, 80% penyebabnya hati, 20% penyebabnya makanan. Yuk mulai dari hati. Saya katakan hati pada Buddha hadir. Yuk mulai dari hati. Nah kemudian, ya, mulai sekarang juga sebelum kita berbicara tentang bagaimana mendidik iman pada anak-anak, yang harus kita lakukan juga didiklah dengan hati. Jadi hati itu diaktifasi dulu, baru iman itu bisa kita didikkan dengan enak. Kalau hatinya belum diaktifasi, belum persiapan hati, kalau lagi bikin rumah belum di-cut and fill ya, tanah yang disirami dengan nilai-nilai keimanan itu. Karena segalanya persiapan itu nggak kalah pentingnya daripada pelaksanaan, termasuk persiapan hati. Pendidikan kita sudah terlalu berorientasi ke otak. Sebelum kita bicara tentang pendidikan iman, mulai dulu dari pendidikan hati. Di antara pendidikan hati itu pendidikan emosi. Kebetulan pendidikan emosi pun di bawah 7 tahun. Dan makanya anak-anak itu umur segitu-gitu terus lagi emosi-emosinya. Ketika mabok, toto marah, toto tantrum, ketawa ngakak, nangis lagi. Kan dunia anak di bawah 7 tahun kayak gitu. Dunia emosional. Karena memang saat itu adalah saat untuk menghidupkan hati manusia, mengaktifasi hati manusia. Dan yang paling cocok untuk menghidupkan hati dan mengaktifasikan hati itu para bunda. Nanti ayah yang akan gimana. Biarlah berdialog emosi dengan emosi. Ini yang saya bingung. Kenapa di usia-usia itu lagi-lagi intelektualitas yang dididik? Terlalu mendewa-dewakan intelektualitas. Saya baru saja ngetes ya dengan menggunakan pendekatan portofolio garis hotel di Bandung. Hasilnya yang pernah saya sampaikan juga di sini, saya ngomel. Motorik anak-anaknya jelek, tapi intelektualitasnya bagus. Saya bilang, justru yang dibutuhkan oleh anak kecil itu pendidikan motorik. Motorik kasar pun harus. Intelektualitas maka akan dididik nanti waktu SD. Ngapain lagi nyiapin intelektualitas anak? Didik motoriknya, didik emosinya. Intelektualitas mah nanti di SD itu akan dididik intelektualitas. Dan kelebihan sekolah itu mendidik intelektualitas. Terus terang saya jujur bilang ya, kelebihan sekolah itu adalah mendidik intelektualitas dan skill. Kasih aja ke sekolah. Mendidik emosi tetap kelebihan keluarga, kelebihan orang tua. Mendidik karakter itu mah dunianya orang tua, dunianya rumah. Kalau dunianya sekolah itu cuma intelektualitas dan skill. Coba aja cari sekolah ya, sekolah karakter kan banyak tuh sekarang tuh. Sekolah pendidikan karakter titipin anak udah sana. Tetap intelektualitas skill. Dan berharap dari sekolah yang namanya sekolah pendidikan karakter itu lain macam-macam berkarakter baru. Tapi emosi didiklah dengan hati, itu diantaranya pendidikan emosi. Emosi anak itu berkembang dari 2 sampai
sebelum itu cuma dia berkembang cuma dua doang, present unpresent. Emosinya cuma anak 5-2 tahun itu cuma dua, present unpresent. Senang nggak senang? Senang itu emosinya cuma satu. Kalau anak dewasa nangis sudah itu doang. Kelaparan nangis, digigit serangga nangis, sakit nangis, nggak nyaman nangis, ngokor nangis. Atau present senang gitu. Lalu bagaimana mungkin berkembang. Tapi berkembangnya emosi anak itu rangsangan dari bundanya. Biarlah ketemu emosi lawan emosi. Jangan bunda kita itu jadi robot emosi seperti ajaran parenting yang sekarang ya. Gak boleh marah sama anak, sabarnya. Dia galak, sabar. Dia marah, sabar. Dia ngejambatin rambut kita, sabar. Dia begini, sabar. Akhirnya gak terjadi dia emosi. Anak kita ketemu robot namanya bunda. Enggak. Pendidikan fitrah itu fitrah. Biarkan fitrah ketemu dengan fitrah. Manusia, bunda itu juga manusia. Kita pernah bilang bunda juga manusia, bukan hanya rocker aja manusia gitu ya. Kalau marah-marahlah, senang tertawalah, sedih tunjukkan kesedihan itu, bunda sampaikan kegundahan itu. Anak perlu berdialog emosi dengan bundanya secara wajar. Bahkan saya pernah bilang, ya, bunda sabarlah menghadapi anak. Tapi kalau anda udah kemana nggak sabar, memang tipe ada tipe nggak sabaran menghadapi anak, ya udah. Karena Allah menciptakan anak yang siap menghadapi ketidaksabaran. Malah begitu yang saya bilang, sabar sesabar-sabarnya menghadapi anak. Tapi kalau anda udah kadung jadi orang nggak sabar, ya udah. Karena Allah juga menciptakan anak anda siap menghadapi ketidaksabaran anda. Bagi orang yang beriman, dia akan ngomong begitu. Emang Allah itu gak keren, dia nyiapin anak yang siap ngadapin orang tua yang gak sabaran kayak gitu. Dia kan dialog emosi. Bunda kan capek. Apakah dia berhak mengekspresikan kecapeannya itu? Berhak. Jadi kekayaan emosi anak karena terjadi dialog antara dia dengan bundanya. Tapi kalau dia perilakunya nggak bagus, bundanya senyum. Dia perilakunya bagus, bundanya senyum. Dia nyebelin, bundanya senyum. Dia membahagiakan, bundanya senyum. Anak bingung. Jadi perilaku yang benar yang mana sih? Kayaknya semuanya bundanya senyum deh. Cemberut dong. Sebagaimana tadi Syah mengatakan, seorang ayah dengan egonya, dia suatu ketika tersinggung gara-gara dia kasih nasihat anaknya main-main, dia berhak untuk mengekspresikan egonya. Aku ini ayahmu, aku tuh lagi ngomel, tau gak? Dulu kamu gak menghargai bapak banget deh. Sekarang gak boleh dalam gitu-gitu aja. Sekarang kita mesti sabar. Yang nggak boleh itu emosional, emosi massa. Ketika harga diri kita sebagai ayah tersinggung, sampaikan ketersimbangan itu. Namanya juga laki-laki. Saya katakan laki-laki itu lelaki itu berwibawa karena dia punya 3 hal. Dia dicintai, dihormati, ditakuti. Takut adalah elemen kelaki-lakian, ditakuti adalah kekayaan kelaki-lakian. Masa nggak boleh jadi ayah ditakuti? Coba persentase 60% dicintai, 30% dihormati, 10% ditakuti. Jangan dibalik. 60% ditakuti, nah itu ngaco tuh. Ayah nggak punya wibawa tuh, modalnya takut doang. Orang yang nggak punya wibawa itu bawaannya bentak lagi itu tuh nggak punya wibawa. Ini ada yang bilang nggak boleh tuh jadi ayah ditakuti, enak aja.
memiliki unsur ditakuti anak. Suara bariton laki-laki itu suara untuk ditakuti juga. Bunda segala-galanya nggak ada ditakuti, itu fitrahnya. Bunda secerah-cerahnya tetap akan disayangi. Sebenarnya istri galak sama anak, tetap aja kalau mau tidur anaknya itu pada peluk istrinya gitu. Sampai dia ngiri, mamamu kan galak, tapi dia tidur kenapa yang dipeluk mamamu terus aku nggak pernah dipeluk? Iya, itu mah karunia seorang bunda. Dia cerewet, dia galak, tapi dia nggak pernah ditakutin. Butuh sosok yang ditakuti dalam rumah tangga. Siapa? Ayah. Karena sekali lagi ini pendidikan emosi ya, agar emosi anak tuh kaya. Karena sekali lagi hati ini lebih penting daripada isi kepala. Agar anak itu punya kekayaan emosi, sedih, marah, senang, gelisah, terharu, prihatin, empati, peduli, semua jenis kekayaan emosi itu dia miliki. Sehingga menjadi imam juga enak. Salah satu cara saya mendidik emosi anak dulu ya, tapi ya sekarang sudah gede-gede, nonton film drama. Nah, paling-paling dia senyum-senyum tuh lihat bapaknya, lihat abinya dari awal sampai akhir nangis dulu. Ya, saya memang mendidik diri saya untuk menjadi orang cengeng. Saya bangga menjadi orang cengeng. Saya bangga saya dibaperan. Baperan yang normal. Terakhir waktu saya ngajak anak saya itu nonton filmnya Deddy Miswar ya, Naga Bonar jadi dua. Film judulnya Naga Bonar jadi dua. Saya nangis habis-habisan di bioskop ketika Deddy Miswar sebagai Naga Bonar ngomong sama patungnya Jenderal Sudirman di jalan Jenderal Sudirman, turunkan tanganmu Jenderal, siapa yang kamu hormati itu Jenderal, aku gak rela Jenderal, turunkan tanganmu Jenderal, mereka tak pantas untuk dihormati Jenderal. Saya ajak anak saya nonton film gitu, film yang menguras emosi, menguras air mata, tapi kadang film bermutu. Saya sering menandai kok film bermutu itu selalu khas tokoh-tokohnya. Kalau sudah yang main Deddy Miswar, kalau yang sudah main Christine Hakim, kalau yang sudah main Adi Kurdi misalnya, kalau dulu ya, sekarang udah gak jelas lagi tuh ya, tokoh-tokoh perfilman yang berbobot gitu ya. Kalau yang asing saya sering tuh kalau film-filmnya udah filmnya Tom Hanks gitu ya, saya melatih emosi. Nah, terutama pendidikan emosi ini dibuat tujuh. Biar memang kita letih menghadapi anak yang emosional, tapi dalam rangka memperkaya emosinya, dan biarkan emosi kita bekerja untuk meredam emosi dia. Anak itu memang raja, tapi jangan dijadikan Tuhan kecil. Pernah satu ketika anak saya ngamuk, dia mau guling-gulingan karena yang dia minta nggak dipenuhi. Kadang-kadang kita nggak mau melepaskan emosi kita karena kita malu sama tamu yang lain. Saya sih ya udah, saya nggak mau disandera anak. Jadi anak itu tidak cerdik ya, dia pandai menyandera emosi orang tuanya kalau di tempat umum, karena dia tahu orang tuanya bakalan jadi menghadapi dia. Saya nggak ada jaim-jaimnya. Boleh-bolehkan di lantai mall. Saya bilang sama kakaknya, Kak, kamu muter, liatin dia dari belakang ya, karena kami akan ninggalin dia. Tapi kamu kan nggak takut dia dilanggar kan? Muter dia dari belakang. Begitu udah, kamu nggak mau, nggak, kami pergi kita semua. Yuk saya ninggalin dari dia nanti gitu.
begitu dia melihat orang tuanya nggak ada, umi-uminya nggak ada, saudara-saudaranya nggak ada, dia melihat juga orang pada melihatin dia. Bukan cuma kita yang malu loh, dia nggak malu sebenarnya orang lain dilihatin. Saya tahu secara psikologis bukan cuma kita yang malu, dia juga malu. Anak itu kan punya strategi mempermalukan orang tuanya, ya biar apapun yang dia inginkan dipenuhi, makanya jadi mall. Saya nggak mau. Sebenarnya jaim juga bukan cuma kita, dia juga jaim, apalagi kalau dia lihat nggak ada sama orang tuanya udah nggak ada. Benar begitu kita bilang abi, umi gitu, dia berdiri nyamperin juga. Biarkan dialog emosional, adu kuat juga saat itu. Ini latihan emosi ya, latihan emosi. Sebelum kita berbicara kepada hati yang telah dilatih dan hidup itu, kita bicara tentang pendidikan iman pada mereka. Nah, gitu. Jadi jangan ya momen pendidikan emosi malah kita gantikan dengan pendidikan intelektual yang harusnya di umur 7 ke atas. Ini malah dididik baca, tulis, hitung, baca, tulis, hitung. Jadi waktu yang hanya digunakan untuk mendidik emosi anak malah tergunakan untuk pendidikan yang saat itu belum perlu. Kan pakai tulis hitung 7 tahun ke atas. Emosi lebih penting, apalagi kan sekarang ada teori tentang kecerdasan emosional. Kita sama-sama tahu kan, anak cerdas dibandingin anak yang pandai bergaul, dia bakalan suksesnya yang mana ntar kalau udah gede? Kan anak yang pandai bergaul yang lebih sukses daripada anak yang cerdas matematikanya 10 melulu. Dia bakalan jadi anak buahnya orang yang pandai bergaul kok. Jadi jangan waktu bagi pendidikan emosi dirampas oleh pendidikan intelektual, yang pendidikan intelektual itu harusnya entar di umur 7 saat dia berusia mumayyiz. Ini dikit-dikit pikiran anak belum layak diajari iman karena pikirannya masih kok pikiran. Anak belum layak diajar belajar tentang iman. Seakan-akan yang kita ajarin tentang iman tuh, nah mari dulu ya ayah mau bicara tentang rukun iman. Hal itu memang kepada pikiran tuh diajarin tuh. Tapi mendidik iman kan bukan itu. Ya. Jangan sampai waktu habis. Karena 4 hal itu yang dianggap enteng oleh orang lain, pendidikan iman, ego dan individualitas, emosi serta psikomotorik. Ini kok pendidikan dasar ini diabaikan sekarang. Pendidikan pra 7 tahun. Nah, tolong ingatkan juga, pendidikan di bawah 7 tahun itu berapa? Iman, ego dan individualitas, emosi, psikomotorik, udah. Dan itu udah ngabisin waktu itu, udah ngabisin waktu. Dan namanya anak-anak emosional. Jadi kalau dia ketemu temannya bawaannya ribut, berebutan mainan segala macam, wajar. Nggak usah malah kita yang kemudian jadi nggak karu-karuannya. Wajar anak-anak seumuran itu dia ribut sama teman, rebutan mainan, terus lapor sama bunda gurunya, bunda aku sebel itu pulang nangis, ketemu guru nangis lagi, ini nangis wajar. Bagian dari pengayaan emosi, biarkan hati anak itu hidup. Ini yang akan menjadi modalitas. Baru nanti kita bicara tentang mendidik iman. Baik, saya sampaikan 3 poin dulu. Hati itu min Allah, mulailah dari hati, didiklah dengan hati. Sekali lagi ingat poinnya, apapun yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Apapun yang datang dari otak, dia hanya akan sampai di otak. Ada satu ulasan dari seorang guru di Duri ya. Ini ceritanya pengen muji saya, tapi nggak apa-apa, pujian ini saya sampaikan aja ya. Hakikatnya bukan sayanya yang dipuji, tapi kenapa dipuji. Mereka bilang, jadi saya itu kan ke Duri. Di sekolah alam juga, sekolah alam Duri namanya Sari, disingkatnya Sari ya, sekolah alam Duri. Itu saya kalau ngasih materi ya, namanya juga jarang ya, 2 bulan sekali, itu dari pagi sampai sore.
sebagainya. Oh iya, karena Ustadz Ahad menyampaikannya dari hati, sehingga sampai ke hati. Lalu banyak yang jawab komentar waktu itu, iya ya, saya itu sampai ke WC aja tuh jadi mikir loh, takutnya ada materi yang kelewatan waktu saya lagi ke WC. Ini soalnya daging semua. Saya tidak ingin bicara tentang memuji-muji diri, bukan. Tapi jadi ceritanya, guru ini orang yang tahu ilmu public speaking. Ustadz Ahad ini melanggar semua teori public speaking, anehnya tapi didengerin dan orang gak ngantuk gitu ya. Lalu ada kalimat, karena dia ngomong pakai hati sehingga nyambung ke dalam hati. Jadi sekali lagi kata kuncinya kekuatan hati. Sampaikan sesuatu pakai roh. Buat semata-mata poin, saya memberikan nyaman terhadap pointers ini. Saya memberikan roh terhadap pointers ini. Kalau nggak hanya, makanya pernah saya waktu itu diminta ceramah ngasih training di Coca-Cola, tapi powerpointnya dari Coca-Cola. Saya bilang enggak. Saya bisa aja nyampein materi dari Coca-Cola ini, tapi nggak pakai hati, karena saya nggak menghayati pointer-pointernya, karena ini yang bikin bukan saya. Ini deh, materi dari Coca-Cola ini saya pelajari, saya hayati pakai hati, mengalami adrianofikasi dulu ya, saya akan dulu mengalami akadifikasi dulu ya, lalu baru saya sampaikan dengan materi pointers dari saya. Boleh nggak? Kalau nggak, mendingan cari pembicara lain segitu. Coca-Cola waktu itu ya itu kalau nggak salah itu baik Pak Adnan. Saya nggak mungkin nyampein sesuatu pointers punya orang, nggak ada rohnya nanti. Saya cuma nyampein ulang-ulang isinya doang. Kalau di sini kan saya bisa gara-gara poin 3 saya marah-marah barusan gitu. Gara-gara poin 2 saya nangis barusan. Dan seterusnya. Karena saya memberikan roh. Kalau saya ngasih roh, saya bisa kok poin 1 doang 6 jam sambut. Karena ada roh di situ. Tapi kalau tanpa roh, ini semua 5 menit kelar. Semua apa yang lagi, mau tambahin apa lagi ya? Mau jadi 10 menit, gimana? Bingung juga saya mau jadiinnya 10 menit. Orang saya nggak nguasai rohnya kok. Itu kalau saya kuasai rohnya, poin 1 saya bisa 6 jam saya. Kemudian bikinnya saya sendiri. Ya gitu. Persiapan pendidikan iman. Karena kalau enggak, aku udah didik iman pada anakku kok apa rukun iman lah, itu mah teori, kok otaknya mau perginya. Aku udah ngajarin iman pada anakku apa ngajarin sholat, sholat bukan iman, itu syariat. Iman adalah sesuatu yang membuat orang dengan sukarela sholat diterima. Iman adalah sesuatu yang membuat orang dengan sukarela berpuasa terima. Makanya Rasulullah nggak pernah ngajarin motivasilah anakmu untuk sholat, enggak. Ajari iman, karena iman itu yang menjadi motivasi sholat, motivasi puasa. Nggak perlu juga kita memotivasi anak untuk sholat, karena dia nggak perlu mencintai sholat, nggak perlu. Yang penting anak itu mencintai Tuhannya, karena cintanya pada Tuhannya, maka semua perintah dari Tuhannya sedang dia laksanakan. Ketika Allah bilang jangan sholat, ya dia nggak sholat. Perempuan misalnya menstruasi, jangan sholat, jangan sholat. Kenapa? Dia nggak menjadi pecinta sholat, dia pecinta Allah. Jadi kalau dia nggak boleh sholat waktu menstruasi, ibadahnya apa? Ya nggak sholat itu ibadahnya.